Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Jalmaletik saat ini kedatangan tamu istimewa nih. Ada Mas Rifai. Apa kabar Mas Rifai? Halo, Baik ya? Adi, kabar baik Mas. Alhamdulillah. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan Mas Rifai dari Jakarta. Terima kasih udah main ke Bogor, Mas Rifai. Jadi, Mas Rifai ini bisa dijelaskan nggak Mas, backgroundnya nih apa nih? Ada di catatan Jalmaletik nih buat dikasih tahu sama subscriber Jalmaletik. Oke, baik, terima kasih. Saya background sebagai seorang profesional mungkin ya, tapi kalau dibilang profesional mungkin agak berlebihan ya Mas Ahid. Mungkin lebih tepatnya saya lebih banyak bergerak di bidang ekspor impor, khususnya buat yang international express. International Express ya. Iya, apa itu international express? Ya, lebih ke pengiriman barang ke luar Indonesia maupun impor dari luar negeri ke Indonesia menggunakan jasa kurir ekspres internasional. Oke. Gitu, Mas Ahid. Boleh nggak nih dijelasin definisi ekspor tuh apa sih Mas Rifai? Secara basicnya aja gitu, secara dasarnya aja. Oke, baik. Iya, ekspor itu bisa dibilang sebagai kegiatan pengiriman barang dan jasa dari Indonesia ke luar Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, untuk penjualan atau bagi kalian yang seorang entrepreneur, pengusaha, itu pastinya kalian menjual sebuah produk atau jasa tidak hanya ke pasar atau market domestik Indonesia, tapi juga mencakup buyer atau pembeli di luar Indonesia. Nah, itulah pentingnya ekspor, artinya memperluas jaringan, memperluas memperluas market gitu ya, atau pasar gitu ya, supaya orang-orang di luar Indonesia itu bisa mendapatkan atau menikmati produk yang kita jual. Oke, jadi memang pasarnya itu di luar negeri berarti ya. Di luar negeri. Oke, buat teman-teman yang mau coba ekspor, nanti kita bisa kupas tuntas di podcast yang sederhana ini ya. Tadi definisinya udah dijelasin sama Mas Rifai. Terus yang kedua kita mau tahu nih Mas, cara memulai ekspornya tuh gimana sih gitu. Buat yang masih baru-baru nih. Gitu. Oke, baik. Bagi kalian yang ingin ekspor, sebenarnya tidak begitu sulit gitu ya. Karena saat ini negara kita, pemerintah kita itu sangat mendukung kegiatan ekspor. Kenapa? Karena Indonesia saat ini sedang memperluas pasar ekspornya. Oke. Ya. Nah, yang perlu kalian persiapkan tentunya adalah pengetahuan, ya. Pengetahuan seputar pasar ya. Tentunya kalian harus mencari tahu dulu terlebih dahulu pasar atau buyer ya, apa ya, buyer, pembeli ya. Jadi Yang di luar negerinya berarti betul, ya. yang di luar negeri. Jadi kalian harus tahu dulu nih pasar-pasar yang akan membeli produk kalian itu di mana, negara mana saja. Oke. Ya, kemudian setelah kalian mengetahui pasar, tentunya kalian juga harus mengetahui regulasi. Oke. Regulasinya apa? Regulasi ini mencakup masalah komoditi, ya. Oke. Kalau kalian ingin ekspor berupa komoditi atau barang, yaitu ada aturan rinci baik di negara Indonesia maupun di negara destinasi atau negara tujuan. Itu harus dipahami dulu, atau pengetahuan mengenai regulasi bea cukai ya. Oke. Berarti ada dokumen-dokumen tuh ya. Ada dokumen-dokumen yang Pasti kita ya. siapkan, betul. Oke. Yang ketiga tentunya ya, kalian gimana mau ekspor kalau kalian nggak punya produk yang mau kalian ekspor. Ya, Oleh betul, karena betul. itu kalian harus melakukan riset gitu ya. Riset produk-produk apa aja yang kira-kira laku di pasar
internasional. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya riset ini bisa kalian Uh-oh. dapatkan di beberapa platform dari data-data statistik yang tersebar luas di platform-platform yang bisa kita dapatkan saat ini. Oke. Berarti ada cara-cara khusus nggak nih Mas Rifai? Jadi kan biasanya kalau eksportir itu mereka bingung nih mau tahu biayanya dong gitu, biaya pengirimannya gitu Mas Rifai. Nah itu cara menghitungnya tuh gimana tuh Mas Rifai? Buat kita tuh tahu nih biaya pengirimannya gimana ya gitu, entah itu pakai jasa pengiriman yang udah terkenal gitu ya. Kita contohkan kayak UPS misalnya gitu ya. Itu ada caranya nggak sih Mas? Iya. Salah satu yang harus kalian ketahui sebelum kalian ekspor adalah biaya kirim. Ya. Kenapa biaya kirim ini penting? Ya karena jangan sampai kalian ngejual produk tetapi biaya kirimnya nggak kalian masukkan atau mungkin kalian salah memperhitungkan gitu ya. Betul. Sehingga nanti yang ada kalian bukannya untung malah rugi. Iya. Nah, salah satu triknya ya mau nggak mau saya belum ke trik ya. Kalian harus mengetahui harga kirim atau ongkos kirim dari Indonesia ke destinasi. Misalkan harga kirim dari Jakarta ke US. Ya itu kalian harus mengetahui gitu kan. Dan itu memang sesimpel kalian bisa cek di websitenya UPS misalkan. UPS langsung, ya. UPS.com, kalian bisa masuk ke menu penghitungan simulasi harga. Oke. Atau kalau kalian ingin menggunakan kurir ekspres yang lain, misalkan FedEx, itu sama juga. Kalian harus masuk ke website FedEx-nya atau mungkin DHL pun kurang lebih sama seperti itu. Jadi pengetahuan mengenai harga atau ongkos kirim ini itu sangat penting Mas Adit ya, sebelum kita memulai ekspor. Nah mungkin selain harga kirim yang perlu diperhatikan juga adalah duty and tax atau istilahnya adalah pajak di negara destinasi. Oke. Nah pajak di negara destinasi itu sebenarnya kurang lebihnya banyak platform yang menyediakan jasa buat melakukan pengecekan yang sifatnya estimasi ya Mas Adit ya. Nah itu nanti mungkin kita akan deep dive atau kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai masing-masing ya, baik itu mengenai harga atau ongkos kirim maupun mengenai pajak duty and tax tadi ya di negara tujuan gitu. Oke. Artinya penting banget teman-teman buat kita tahu cost-nya ya atau biaya transportasinya nih. Tadi Mas Rifai udah infokan. Nah sekarang kita mau tahu nih Mas, kan biasanya kalau pengalaman saya ya, kalau misalnya kita mau ekspor, kita tuh suka bingung tuh ngitung harganya gimana gitu ya. Untuk mensimplify misalkan kita mau kirim ke Jerman atau ke Amerika misalnya, ada nggak sih Mas tools khusus gitu atau platform khusus yang bisa memudahkan kita tuh buat ngecek harga itu? Iya, sebenarnya kalau untuk yang perlu kalian ketahui itu adalah harga rata-rata di market seperti apa gitu ya. Mungkin kalau kalian contoh simpelnya gini, kalau kalian mau kirim barang domestik ya dari Jakarta ke Bandung, tentu kalian sudah bisa menebak kilonya pakai kurang lebih Rp15.000 ya. Kurang lebih 15.000. Ya, itu beda-beda tipis. Kalian pasti akan ngecek tuh apa itu ke JNE atau mungkin ke JNT atau mungkin ke Tiki atau bahkan ke kantor pos. Tapi kurang lebih harganya beda-beda tipis. Tapi secara rata-rata itu antara 9-10.000 sampai Rp15.000. Ya, kurang lebih segitu ya. Kurang lebih segitu ya. Nah, di dunia ekspor atau internasional tuh sama Mas Adit itu ada pasarannya. Oke. Misalkan sekilo dari Jakarta ke US, itu berapa? Nah itu ada pasarannya, ada ibaratnya kayak rata-ratanya berapa sih gitu kan? Nah buat kita tahu tuh di mana tuh Mas ngecek rata-ratanya itu? Mau nggak mau kalian harus ngecek ke masing-masing kurir ekspresnya. Bisa langsung akses ke website ups.com, demikian juga ke fedex.com atau mungkin ke dhl.com. Kalian bisa masukkan tuh dari mulai kode pos
kota di Indonesia, kemudian kode pos kota di negara tujuan, masukkan harganya, masukkan dimensinya, lalu akan muncul tuh. Nah, jadi sebenarnya yang kalian akan dapatkan di website baik itu UPS, FedEx ataupun DHL itu adalah harga yang bisa dibilang harga publish atau harga non diskon. Oke, mahal dong ya? Pasti mahal. Mahal ya? Ya, biasanya Mahal tuh kalau guys. kalian mau dapat diskon, ya kalian harus menghubungi salesperson di perusahaan Courier Express itu. Wah, ini penting nih Mas nih. Itu gimana nih Mas nih? Boleh dikasih bocoran nggak Mas? Iya. Supaya kita bisa dapat harga murah ya. Jadi yang pertama sih tadi perhitungannya kita masuk ke website. Terus mungkin nanti ada cara-cara ya buat ngitungnya seperti apa gitu ya. Betul. Nah, sekarang kita mau tahu nih, dapetin harga murahnya tuh gimana tuh Mas Oke, Rifai? ya.